Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan berapa lama saya harus tirakat supaya hajat saya terkabul. Saya balik tanya, berapa lama Anda harus ibadah? Ya, Anda dikasih hidup sama Tuhan, berapa lama Anda harus ibadah? Ya, seumur hidup Anda. Jadi batasannya itu kalau ibadah. Kalau tirakat, batasannya adalah keberhasilan Anda. Ya, jadi semangat ini harus ada ya. Kalau Anda mau menempuh jalur langit, ya, jalur langit itu tirakat ya. Jalur langit itu tirakat. Ya, tentukan tirakat apa yang akan Anda lakukan. Ukur kemampuan Anda. Ya, contoh misalkan Anda kena penyakit medis non medis. Juga penyakit dompet kosong. Anda tirakat puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Terus wiridnya membaca Asmaul Husna. Ya Fatah, ya Rozak misalkan. Sampai kapan? Ya sampai kaya. Ya jadi batasannya seperti itu. Ketika belum berhasil, jangan berhenti tirakat. Tirakat itu seperti itu. Dan cara melakukan tirakat, ini tak kasih rumusnya ya. Cara melakukan tirakat supaya Anda ini dikabulkan. Ojo diiling-iling hasilnya. Ya. Tapi benahi setiap proses tirakat yang Anda lakukan. Ya. Artinya ketika Anda puasa, misalkan puasa Nabi Daud ya, sehari puasa, sehari tidak. Itu kualitas puasa itu benar-benar Anda hayati, Anda jiwai. Begitu pula ketika Anda membaca, katakanlah membaca Asmaul Husna, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, misalkan 1000 kali ya, setiap habis sholat 5 waktu Anda baca 1000 kali, itu dinikmati wis. Sampai Anda itu ya, wirid puasa tadi, itu seperti makanan sehari-hari. Biasanya kalau itu sudah menjadi seperti makanan sehari-hari, ya, tahu makan sehari-hari. Ketika Anda lapar, pasti mangan. Artinya sudah kecanduan. Itu sudah dekat. Sudah dekat dengan keberhasilan. Rumusnya di situ. Lah untuk menjadi seperti itu sulit teman-teman ya. Ini saya mengalaminya sendiri ya. Ya, saya butuh 4 tahun untuk bisa seperti itu. Nah, sebenarnya musuhnya bukan dari luar, musuhnya adalah nafsu kita sendiri. Contoh misalkan, ketika kita wirid dzikir puasa ya, itu nafsu kita itu akan bicara pada diri kita. Kamu sudah puasa, sudah 1 tahun, sudah zikir ya, sudah ribuan kali selama 1 tahun, Tuhan belum mengabulkan doamu. Amalan ini tidak mandi, puasa ini tidak arti ini. Nafsu akan bicara seperti itu supaya Anda menghentikan. Nafsu itu tidak gelem, tidak ibadah, tidak tirakat itu tidak gelem. Nafsu itu pengennya mangan enak, turu enak, ngesek enak. Ini harus kita hilangkan, harus kita lawan. Caranya ya apa? Dihapusi. Kalau saya dulu seperti itu, tak hapusi. Mungkin tahun kedua, ya. Tahun kedua, sabar, su nafsu. Ya. Tahun kedua pasti Tuhan mengabulkan. Tahun kedua ternyata tidak dikabulkan. Nafsu tanya lagi, ini lebih ekstrim lagi. Ini sudah tahun kedua, masa mau Anda mau tirakat terus? Nanti tahun ketiga, saya yakin tahun ketiga. Akhirnya nafsu lemah ya. Saya menjalani tirakat itu sampai tahun keempat. Ya, tahun ketiga ya, sama tanya lagi tahun keempat. Sudah tidak tanya lagi. Kenapa? Ada hasil. Kenapa bisa sampai bertahun-tahun semacam itu? Karena penjiwaan penghayatan saya tidak bisa maksimal. Padahal sebelum-sebelumnya ketika saya kena kasus ya, kena masalah, itu cukup 2 minggu 1 bulan sudah selesai. Yang terakhir ini sampai 4 tahun teman-teman. Coba bayangkan ya, itulah nafsu itu seperti itu. Jadi musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita yang menghalangi kita ketika kita laku. Ketika kita tirakat itu dihalangi. Ya. Dikompor-kompori, ojo wiridan, ojo poso. Awakmu poso setahun urung apa ndak dikabulkan. Ini ndak mandi.
Nanti Anda akan mengalami hal itu ketika Anda menjalani apa yang saya sampaikan. Tirakat dan ibadah dan tirakat itu pasti seperti itu. Tidak percaya, cobaan. Ya. Jadi nanti akan ada dua sisi di dalam diri Anda. Nah, kalau Anda katakanlah sudah ya di tahun keempat ini sudah menjadi kebiasaan, wirid dzikir itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi makanan sehari-hari. Lek ndak wirid itu koyok ada sesuatu yang kurang gitu. Ada sesuatu yang kurang di dalam diri saya. Nah, disitulah mulai terbuka. Mulai dikabulkan. Jeret. Nah, dari situ ya, dari 4 tahun tadi itu saya bisa menyimpulkan bahwasanya ketika seseorang katakanlah ibadah tirakat itu harus bisa totalitas, ya, harus bisa mengendalikan nafsunya. Nafsu kepingin cepat berhasil, nafsu kepingin cepat sukses, berhasil dan sebagainya, ini harus dihilangkan. Ketika Anda bisa menghilangkan ini, pasti Tuhan akan mengabulkan. Rumusnya sederhana itu, tapi ketika Anda proses ya tidak sesederhana itu, ya pasti halangannya akan lebih besar gitu, ya. Hambatannya lebih besar, ya hambatannya dari mana ya, dari diri kita sendiri. Nah, semoga ini bisa dipahami ya, dan syukur-syukur bisa diterapkan ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kalau Anda bisa melakukan ini, maka tirakat Anda pasti akan ada hasilnya. Jadi tirakat itu seperti itu, dikerjakan. Ya pada intinya yang menjadi musuh Anda itu adalah hawa nafsu Anda. Makanya ketika Anda ini tambahi dengan puasa itu akan cepat. Ya, wirid tambahi dengan puasa itu akan cepat. Dan jangan berhenti ketika Anda berhasil. Ketika berhasil Anda ini berhenti ya tidak masalah. Tapi kalau saya pribadi tak terus gitu loh ya. Tak terus Saya teruskan sampai sekarang ya. Wiridnya itu saya teruskan sampai sekarang. Dan saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya akan baca sampai saya meninggal dunia. Nah itu, tirakat itu. Jadi setiap aktivitas saya setiap hari itu pasti ada lagu. Ya. Contohnya ada lagu, sesibuk apapun. Ya, karena sudah kayak ketagihan gitu ya. Kalau enggak baca wirid itu kayaknya hidup ini ada yang kurang ya. Satu hari itu ada yang kurang. Kalau sudah baca wirid itu turu iso nyenyak. Saya sudah tidak peduli dengan hasilnya gitu. Dengan faedahnya sudah saya tidak peduli. Nah, kalau Anda ingin seperti saya tidak peduli seperti itu butuh proses yang panjang. Nah, saya berharap Anda tidak panjang-panjang prosesnya. Anda sudah bisa melepaskan itu. Ya, melepaskan ego Anda yang kepingin sesuatu itu cepat terkabul, itu dilepaskan. Semakin Anda bisa melepaskan akan semakin cepat dikabulkan ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.